Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Ridwan Alfarhan, masih dengan video belajar matematika. Yang pada kesempatan kali ini akan membahas seputar kalkulus integral, atau lebih tepatnya tentang antiturunan atau integral tak tentu. Baiklah, langsung saja menuju ke materi yang pertama. Antiturunan atau integral tak tentu. Kita di sini memiliki definisi dari integral tak tentu, yaitu kita sebut f suatu antiturunan daripada f pada selang i. Jika df sama dengan f pada i, yakni jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x dalam i. Jika x suatu titik ujung dari i, f aksen x hanya perlu berupa turunan satu sisi. Kita telah menggunakan istilah suatu antiturunan ya, ketimbang antiturunan dalam definisi kita. Kenapa demikian? Kita akan segera mengetahuinya. Sebentar, master pointing. Kita memiliki satu contoh di sini. Carilah suatu antiturunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 pada selang negatif tak hingga, tak hingga. Penyelesaian, kita mencari suatu fungsi f yang memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 untuk semua x real. Dari pengalaman kita dengan pendiferensialan pada materi yang sebelum-sebelumnya, kita mengetahui bahwa fx sama dengan x pangkat 4 adalah suatu fungsi yang demikian. Kita di sini memiliki gambar ya, garis-garis kurva. Pemikiran sejenak akan mengemukakan penyelesaian lain untuk contoh 1. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 plus 6 juga memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 plus 6. Ini juga adalah suatu antiturunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Pada kenyataannya fx sama dengan x pangkat 4 plus c, di mana c adalah suatu konstanta. Adalah suatu antiturunan dari 4x pangkat 3 pada selang negatif tak hingga, tak hingga. Bisa kita lihat pada gambar 1 ya. Ini untuk garis fx sama dengan x pangkat 4 plus 6. Kemudian ini untuk garis fx sama dengan x pangkat 4. Dan ini untuk fx sama dengan x pangkat 4 min 4. Sekarang kita dihadapkan pada pernyataan penting. Apakah setiap antiturunan fx sama dengan 4x pangkat 3 berbentuk fx sama dengan x pangkat 4 plus c? Jawabannya adalah ya. Ini menurut teorema 4.8b yang mengatakan bahwa dua fungsi dengan turunan sama hanya berbeda dalam konstanta. Kesimpulan kita ini adalah jika suatu fungsi f mempunyai suatu antiturunan, ia akan mempunyai keseluruhan famili, dan setiap anggota dari famili ini dapat diperoleh dari salah satu di antara mereka dengan jalan menambahkan suatu konstanta yang cocok. Famili fungsi ini kita namakan sebagai antiturunan. Kita di sini memiliki contoh yang kedua, yaitu carilah antiturunan umum dari fx sama dengan x kuadrat pada selang negatif tak hingga, tak hingga. Penyelesaiannya, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tidak akan berhasil karena turunannya adalah 3x pangkat 2. Tetapi itu menyarankan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 yang memenuhi f aksen x sama dengan 1/3 dikali 3x pangkat 2 sama dengan x kuadrat. Karenanya antiturunan umum adalah 1/3 x pangkat 3 plus c. Kita menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu notasi untuk antiturunan. Karena kita telah memakai lambang dx untuk operasi penentuan suatu turunan, adalah wajar untuk memakai ax untuk operasi pencarian antiturunan. Jadi, ax yang sebelumnya dx ya, dx itu untuk turunan, ax x kuadrat sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Ini adalah notasi yang digunakan oleh beberapa penulis, dan memang dipakai dalam buku. Ini pada terbitan-terbitan yang sebelumnya. Tetapi notasi Leibniz yang semula makin lama makin populer karena kita
untuk mengikutinya ketimbang AX. Leibniz memakai lambang ini integral ya, atau dx. Titik-titik ini untuk isi persamaannya nanti, dan ujungnya itu dx. Ia menuliskan integral x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Dan kita misalkan x kuadrat sebagai 4x pangkat 3, dx sama dengan x pangkat 4 plus c. Leibniz mempunyai alasan untuk memakai lambang S atau integral ini, dan juga untuk dx, tetapi alasan ini belum masuk akal sampai nanti. Untuk saat ini cukup bayangkan integral titik-titik dx sebagai menunjukkan antiturunan terhadap x. Ini di sini x ya, dengan operasi x. Sama seperti halnya dx menunjukkan turunan terhadap x. Perhatikan bahwa dx integral fx dx sama dengan fx. Di sini kita punya teorema A, aturan pangkat. Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali negatif 1, maka integral x aksen dx sama dengan x pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Aturan ini yang nantinya akan sering kita gunakan dalam pengintegralan, baik tentu maupun tak tentu. Contoh 3. Cari antiturunan yang umum dari fx sama dengan x pangkat 4/3. Penyelesaian kita di sini menggunakan lambang integral ya sudah. X pangkat 4/3 dx sama dengan x pangkat 7/3 per 7/3. Ini tadi menggunakan operasi yang x pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c tadi. Kita dapatkan x pangkat 7/3 per 7/3 plus c sama dengan 3/7 x pangkat 7/3 plus c. Ini kita naikkan ya. Kita pindahkan ke atas menjadi perkalian yang sebelum menjadi pembagi. Jika kita naikkan ke atas maka akan berubah menjadi pengali. Perhatikan bahwa untuk anti penurunan suatu pangkat dari x, kita perbesar pangkatnya dengan 1 dan membaginya dengan pangkat yang baru. Yang selanjutnya teorema B, integral sin x dx sama dengan min cos x plus c, dan integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Bukti ringkasnya, ingat bahwa dx min cos x sama dengan sin x dan dx sin x sama dengan cos x. Banyak lagi yang dapat dikatakan mengenai cara penulisan atau notasinya. Dengan mengikuti Leibniz, kita seringkali akan memakai istilah integral tak tentu sebagai ganti anti turunan. Anti penurunan adalah juga mengintegralkan. Dalam lambang integral fx dx, integral disebut tanda integral dan fx disebut integran. Jadi kita mengintegralkan integran dan karena itu mendapatkan integral tak tentu. Kemungkinan Leibniz memakai kata sifat tak tentu sebagai pengingat bahwa integral tak tentu selalu mencakup sembarang konstanta, yaitu C ya. C ini tidak boleh ketinggalan. Baiklah, sepertinya itu saja untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya akan membahas materi setelah ini ya. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting, shoot, whoosh, wih, shoot.